الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul melaksanakan kewajiban salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, melanjutkan materi tahsin Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya, salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan umatnya yang insyaallah yang berakhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan materi tentang tahsin, bahwa di awal yang perlu atau wajib untuk disampaikan itu tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Pada pertemuan sekarang nanti kita akan tadrib dari lembar yang judulnya latihan makharijul huruf, yang lembar latihan makharijul huruf dari huruf hijaiyah yang 28 ya. Tapi sedikit nanti sebelum kita mentadrib atau latihan makharijul huruf, terlebih dahulu sedikit menyampaikan materi tentang mad. Jadi secara sederhana bahwa mad itu adalah bacaan panjang. Kalau di dalam hukum tajwid, mad itu jenisnya banyak sekali, tetapi untuk mempermudah tidak membayangkan jenis-jenis mad itu banyak sekali, jadi kita sedikit mengulas saja secara sederhana bahwasanya yang disebut atau maksud dari mad itu adalah bacaan panjang. Bacaan panjang. Pengertiannya adalah bahwa di dalam bacaan panjang ini artinya membaca dengan memanjangkan bunyi vokal kira-kira, jadi diperkirakan itu dua ketukan itu, atau ada yang menyebutkan 2 harakat, ada yang menyebutkan istilahnya karena ini panjang sedikit lah, atau
atau satu ayunan. Ya, itu pengertian dari bacaan panjang atau mad. Ya. Nah, kalau kita tuliskan mad, jadi dari sini. Jadi mad itu adalah bacaan panjang. Nah, kaidah mad ini ada 3. Jadi mad itu kalau dari huruf-hurufnya, ya, jadi harful mad. Jadi harful mad itu ada 3. Jadi huruf mad, ya, huruf mad ini ada 3. Yang pertama adalah bila ada alif atau hamzah yang sebelumnya terdapat harokat fathah. Ya. Jadi itu huruf mad yang pertama. Yang kedua adalah ada huruf ya yang sebelumnya ada kasroh. Dan yang ketiga ada waw, ya, yang sebelumnya huruf dhamma. Nah, ini huruf mad ada 3. Jadi fathah bertemu sebelumnya alif, ya kasroh, dan dhamma waw sebelumnya ada huruf. Yang pertama adalah fathah bertemu alif, ya. Jadi fathah bertemu alif. Contohnya kaidah yang fathah bertemu alif ini bisa huruf alif yang sebelumnya harokat fathah, bisa juga ada harokat yang bentuknya harokatnya berdiri. Itu sama. Jadi dibaca panjangnya itu 2 harokat atau 2 ketukan. Kalau untuk kasrohnya ini bentuknya harokatnya ada berdiri di bagian bawah kasroh. Kalau domahnya berarti domah yang terbalik. Ini panjangnya sama. Jadi 2 harokat, 2 harokat. Ini 2 harokat, 2 harokat, 2 harokat. Jadi ada 3 huruf mad atau kaidah-kaidah bacaan panjang ini ada 3. Contoh untuk alif yang sebelumnya bertemu harokat fathah, ya. Misalkan tab. Nah, jadi bukan. Nah, ini secara bacaan ini sama. Taba. Jadi ada di sini ada alif, ya. Ini asal taba ini dari ta, alif, dan ba. Karena disambung, ya. Karena disambung jadi taba. Jadi ta-nya karena ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Nah, ini termasuk huruf mad, maka dibaca panjang 2 ketukan. Taba. Ya.
Kemudian untuk yang harokat yang berdirinya, misalkan contoh lainnya, untuk yang harokat berdiri misalkan kita, ya, ini asalnya dari kita, jadi ada alif yang sebelumnya terdapat harokat, tetapi di dalam penulisan harokatnya ini alifnya tidak dimunculkan tetapi diganti dengan harokat fathahnya itu berdiri. Nah, ini dibaca panjang dua harokat. Nah, untuk yang sebelumnya bertemu dengan harokat kasro, ya, contohnya misalkan Pila itu terdapat ya yang sebelumnya ada harokat kasro. Nah, ini yang huruf madnya ya. Nah, yang sebelumnya terdapat harokat kasro. Ini yang dia. Nah, untuk yang harokat berdirinya, misalkan warsulihi. Nah, ini juga dibaca panjang dua harokat, ya. Jadi kalau pada saat kita membaca Al-Quran, kalau terdapat harokat seperti ini dibaca panjangnya dua harokat, ya, dua ketukan saja. Misalkan qila atau warasulihi. Untuk contoh huruf mad dan yang terakhir untuk waw jika terdapat harokat dhamma yang sebelumnya, ya. Contohnya yaqulu. Nah, di sini terdapat huruf waw, ya, waw sukun yang sebelumnya harokatnya adalah dhamma. Nah, u-nya ini dibaca panjangnya dua harokat, ya. Yaqulu. Kemudian untuk domahnya misalkan untuk yang harokat domah terbaliknya misalkan robbahu. Jadi bukan robbahu tapi robbahu. Yaqulu. Untuk yang qila wa rasulihi. Taba. Nah, ini asalnya seperti ini. Ta, alif dan ba. Kitabun. Ini ada istilah yang disebut dalam tajwid itu mad. Jadi mad itu adalah bacaan panjang hurufnya ketiga jika terdapat alif, ya, terdapat alif yang sebelumnya berharokat fathah atau ya berharokat sebelumnya adalah kasroh dan waw sebelumnya berharokat dhamma. Nah, tapi untuk untuk ya dan waw itu biasanya bentuk harokatnya dia sukun biasanya.
untuk ya dan waw. Jadi itu untuk bacaan panjang. Jadi kalau dari jenis matnya itu banyak sekali. Jadi kalau mat aslinya mat tabi'i, dan ada bacaan panjangnya ada yang 2 harokat, ada yang 6 harokat, ada yang mat di akhir ayat, gitu, ada banyak sekali. Tapi secara sederhana bahwa bacaan panjang atau mat ini adalah bacaan panjang yang bacaan panjangnya itu sebanyak 2 harokat atau 2 ketukan. Itu mat. Sekarang kita lihat untuk yang latihan makharijul huruf. Ya. Bisa dilihat di lembar materi makharijul huruf yang dari nomor 1 sampai 28, mulai dari alif ya, alif sampai ya. Yang di atas ada a, i, u, ba. Ya. Bisa dilihat di materi yang ini, Henry. Yang materi yang a, i, u. Kita bicara untuk yang pertama dulu, huruf yang pertama untuk alif. Ya. Jadi kalau dari judulnya adalah latihan makharijul huruf atau kita mentadrib huruf-huruf hijaiyah, artinya jadi pembelajaran dengan melatih berulang-ulang dari huruf-huruf hijaiyah tersebut ya. Kita bicara untuk yang alif dulu. Jadi kita bicara sifat makhraj dan huruf yang pertama adalah alif ya. Alif kalau secara makharijul huruf itu keluarnya dari mana? Dari tenggorokan ya. Atau tenggorokan itu al-ha ya, al-ha. Ya, kalau dilihat di gambar ya, di gambar bentuk mulut ini, alif atau hamzah itu adalah huruf hijaiyah yang tempat keluarnya itu dari tenggorokan ya. Nah, hamzah itu dari tenggorokan itu dibagi 3 ya, karena huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari tenggorokan itu ada 6, ada hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Nah, maksud dibagi 3 ini adalah hamzah dan ha itu keluar hurufnya, makhrajnya dari pangkal tenggorokan, sehingga kadang atau pangkal tenggorokan bagian bawah ya, lebih mendekati ke dada, makanya agak sedikit seolah-olah keluar dari dada, a atau ha, tetapi tidak berlebihan, tidak berlebihan seperti itu. Kembali ke huruf alif ya. Alif makharijul termasuk makhraj dari al-haq atau tenggorokan. Dari segi sifat ya, dari sifat patokannya 5. Dari nafasnya, dari suaranya, pangkal lidah bisa dilihat di tabel sifatul huruf bahwa alif memiliki 5 sifat ya. Yang pertama jahr. Jahr itu tidak mengeluarkan atau mengalirkan nafas ya. Karena dari kalau yang mengalirkan nafas itu hams ya. Nah, itu di luar dari huruf-huruf hams ya. Huruf hams masih ingat anggotanya? Fahasuhu, sahsun, safun ya. Masih ingat ya?
ada 10. Nah, alif ini tidak ada di huruf-huruf halus. Makanya sifat yang pertama jahar. Kemudian sifat yang kedua syiddah, jadi tertahan. Kemudian sifat yang ketiga istifal, ya. Lawannya istifal ini isti'la. Jadi kalau isti'la itu huruf hijaiyah, patokannya kuncinya kalau isti'la dan istifal ini, kalau huruf-huruf dikasih harakat fathah itu jadinya o. Jadinya o. Contoh kho, go. Nah itu untuk huruf-huruf isti'la. Isti'la. Makanya huruf-hurufnya ada 7. Khussadautin hid. Jadi kho. Nah, jadi kalau diberikan harakat fathah jadinya o. Kho, so, ya, so, lo, ya, lo. Jadi o semua. O, to, o dan do. Nah, itu untuk sifat dari segi pangkal lidah. Sifat yang keempat, ya, dari kelengketan lidah, alif ini sifatnya infitah, jadi terbuka, ya. Infitah. Karena kalau itbaq itu hurufnya cuma 4, to, do, dan so, do, ya, cuma 4. Selebihnya itu sifat memiliki sifat infitah. Dan yang terakhir ismat. Jadi huruf yang bisa dikategorikan mudah dalam hal pengucapan. Nah, kita lihat di latihan makhorijul huruf yang alif, ya. Nah, jadi kalau secara bacaan seperti ini: a, i, u, ba, u, an, ani, a, na, mi, nal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Ya. Kelihatan nggak? Jelas nggak? Kayak agak burem ya tulisannya. Tapi insya Allah sih untuk yang burem-burem kayaknya perlu kacamata ya. Ya. Jadi modelnya, jadi untuk memudahkan itu huruf alif, ya. A, i, nanti saya contohkan, nanti bisa diikuti, ya. A, i, u, ba, u, an, ani, a, na, mi, nal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Yuk, 1, 2, 3. A, i, u, ba, u, an, ani, a, na, mi, nal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Jadi patokannya adalah huruf alifnya a, ya. Jadi harokat fathah, i, kasroh, u, ya. Kalau a berarti mulutnya dibuka, a, i. Kalau i kayak senyum sedikit, a, i, u. Nah, kalau untuk u, doma, itu harus dimonyongkan mulutnya. A, i, u, ba, ba. Nah, itu hamzahnya, ya, hamzahnya sukun, jadi harus dibaca ba, ya, ba, bukan ba. Nah, awas ketukar. Kebanyakan untuk hamzah sukun, ya, itu kadang banyak kekeliruan, makhrajnya yang keluar kadang bukan hamzah sukun, jadinya ain sukun. Misalkan bi, sama, jadinya bi, jadi kayak ada ain, ya. Jadi
Jadi harusnya hamzah jadinya ain ya. Nah itu perlu diperhatikan. A I U ba u ini huruf mad ya, karena ada wawu sukun ya, sebelumnya ada harokat doma, jadi dibaca panjang dua harokat. An ya, an ani na hamzah sukun lagi. Awas jangan sampai keliru jadinya ain. Ani na bukan ani na bukan, tapi ani na minal mu'ni. Nah, awas keliru lagi nih. Yang sering timbul atau terjadi kekeliruan itu di hamzah sukun. Minal mu'ni ma'i'an ani'a ya. Misalkan minal mu'minin, kadang ada yang keliru minal mu'minina wal mu'mina, jadi masih ada kelirunya kayak ain, jadi padahal tinggal di kayak dikagetkan saja. Minal mu'min. Ya, kita ulang coba latihan sekali lagi. A I U ba u an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Ini jelas semua karena idhar ya. Ma'i'an harokatnya kurang jelas, padahal fathah tanwin fathatain. Nah itu untuk alif ya. Jadi kuncinya yang sering keliru atau terjadi kesalahan kebanyakan di hamzah sukun, yang harusnya hamzah sukun jadinya ain. Itu kunci untuk alif. Lanjut untuk huruf ba. Huruf ba ini sifatnya yang membedakan untuk huruf ba dan alif adalah satu sifat lawan kata untuk sifat nafas, dari segi nafas, segi suara, dari pangkal lidah penempatan sama dengan huruf alif ya. Jadi dari segi nafas jahar, kemudian syiddah tertahan, istifal atau isti'ala. Jadi kalau isti'ala kan kalau diberikan harokat fathah bunyinya jadi o, gitu, bentuknya o. Atau kadang lebih sederhana lagi, kalau istifal ini adalah huruf yang pada pelafalannya termasuk huruf yang tipis, tidak tebal seperti huruf istilah. Infitah juga, bukan itbaq ya, itbaq o, do dan so, do. Nah untuk yang membedakan dengan alif adalah idlaq. Jadi ba ini kategori pelafalan yang tidak terlalu sulit dibanding ismat. Nah, untuk sifat yang tidak memiliki lawan kata, ba ini memiliki sifat qalqalah. Ya, jadi sifat qalqalah ini akan terlihat jelas pada saat huruf qalqalah itu berharakat sukun ya. Anggota atau huruf-huruf qalqalah apa saja? Ba, jim ya, jim, dal, po dan o ya. Atau bisa ini baju di toko. Jadi ada
ada 5 huruf qalqalah ya. Nah, ini kita bicara untuk huruf ba. Nah, kita tadrib untuk huruf ba-nya. Huruf ba. Babi bu bab ya. Jadi babi bu bab bab. Nah, ini qalqalah. Ba sukunnya kita pantulkan. Babi bu bab. Nah, babi bu itu huruf mad semua. Jadi bukan babi bu atau babi ibu atau ba-nya ada alifnya, tapi dibacanya tadi pendek ya, tidak ada panjangnya. Nah, ini ba ada alif sebelumnya harokat fathah, ada ya kasroh dan waw sukun dhamma. Babi bu bab bab bu bang. Nah, kalau diteruskan bu bang ya, nanti masuk ke harf ahkamu tanwin wan nun ya, yang hukum tanwin dan nun, tapi ini iklab ya, jadi bu bang bani bab naminal mubni minal mubni mabiban bani ba. Yuk sama-sama. Babi bu bab bubam bani bab naminal mubni mabiban bani ba. Minal jadi lamnya ini tawasud ya atau banyak kalau dari segi suara, jadi tidak tertahan dan tidak mengalir. Jadi minal itu masih keliru, tapi minal mubni mabi bab bani ba. Ini untuk huruf ba. Nah, kekeliruan yang untuk huruf ba ini dalam hal pemantulannya. Jadi misalkan qul huwallahu ahad, contoh di huruf lain, atau untuk ba itu tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, tapi di watab ini ada tasydid ya. Nah, tasydidnya ditahan dulu baru keluar pantulan. Beda dengan kasab langsung dipantulkan, bukan kasab tapi kasab. Itu untuk qalqalah huruf ba ya. Jadi khasnya adalah di qalqalahnya. Lanjut untuk huruf ta. Tati tubat tutal tanita naminal mutnimati tanita. Ta. Oh ya, sebelum ke membahas ta tadi yang ba makhorijul hurufnya keluar dari mana? Ba dari kedua bibir atau asyafatan ya, syafatan. Nah, untuk ta-nya ta makhorijul hurufnya keluar dari al-lisan. Nah, alisannya untuk alisan huruf ta itu alisan dari ujungnya
Jadi ujung lidah nempel di tempat tumbuhnya gigi. Jadi antara gusi dan gigi seri atas, ya ta. Jadi ujungnya, kalau pangkal kan yang belakang, kalau ujung yang depan. Nah, jadi ujungnya ini nempel di gigi seri, tapi di tempat tumbuhnya. Jadi nempel antara gusi dan gigi. Ta, 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 ya, ta. Nah, ta ini kekeliruan yang sering yang salah dalam hal pelafalannya. Untuk ta ini ada aliran nafas tapi tidak berlebihan, ya, atau kadang tidak timbul aliran nafas sama sekali, jadi hilang, tidak ada. Jadi kalau kita melafalkan huruf ta, tatitu, jadi ada percikan nafas yang keluar sedikit, ya. Tatitu, misalnya kalau baca surat Al-Lahab, tabbat, karena ada percikan nafas yang sedikit itu, akhirnya kebanyakan mengasumsikannya jadinya C, tabbat, padahal sedikit, tabbat sedikit saja. Nah, kita tadrib, ya, kita latih. Tatitu bat, ya, bat, tutal tanitat naminal mutnimati tanita. Yuk sama-sama. Tatitu bat, tutal tanitat naminal mutnimati tanita. Huruf ta, ya. Jadi hams, jadi ada aliran nafasnya, ya, tetapi tidak berlebihan. Kan hams itu huruf-hurufnya, huruf hams ta, ya, sakata, ta, ismat. Nah, yang terakhir, ya, untuk pertemuan malam hari ini kita sampai sa saja, yang terakhir sa. Nah, sa ini secara makhraj dia keluar dari, tetap sama dari lisan, dari lidah. Lidahnya yang mana? Sama, masih tetap ujung. Tetapi kalau ta nempelnya di tempat tumbuhnya gigi atau gusi dan gigi seri atas. Kalau sa nempelnya di ujung gigi seri atas. Fa. Jadi agak turun sedikit. Kalau tadi nempel di gusi, ya. Ta, kalau ini fa. Jadi kalau Latin itu ada TSA, fa. Sa ini sifatnya juga hamas, rohwa, jadi suara mengalir, ya. Istifal, infitah, dan ismat, ya. Jadi untuk sifat yang tidak memiliki lawan itu enggak ada. Jadi 5 sifat yang memiliki lawan kata untuk huruf ta. Nah, contohnya kita latih sasitubas, ya. Jadi polanya sasitubas pasti ba bas, tapi disukunkan. Bas bukan bas, tapi bas, ya, lidahnya sedikit menempel di ujung gigi seri atas.
Sasi subas susan susan sanisas naminal muslimati sanisa hamas. Jadi ada aliran nafasnya. Fa fa ada hembusan nafas. Yuk sekali lagi sama-sama 1, 2, 3. Sasi subas susang sanisa naminal muslimati sanisa ya. Jadi polanya sama. Sasi itu bas, kalau tati itu bat ya. Kalau babi itu bab. Jadi polanya sama. Nah itu untuk huruf ta ya. Jadi lebih yang jelas sifatnya adalah hamas dan rohwahnya ya. Jadi ada hembusan nafas dan suara mengalun. Itu untuk huruf ta. Jadi yang bedakan ta dengan ta adalah ujung lidahnya. Kalau ta di pangkal gigi seri lah kursi, kalau ta itu di ujung gigi seri atas ya. Nah untuk ta sati subas ini kekeliruan yang sering terjadi. Ta-nya itu kadang berubah jadi sin yang harusnya sati subas, ternyata dibaca sasi subas ya. Jadi kuncinya adalah ujung lidahnya kita sedikit agak menempel ya, meskipun enggak nempel. Kalau nempel kan jadinya T ya, tapi ini agak turun sedikit fa jadi, karena ada aliran nafas ya. Nah ini kebanyakan kekeliruan yang sering terjadi, sa-nya itu berubah jadi sin ya. Harusnya sasi subas ini bas, susan jadinya susang, sanisas naminal muslimati sanisa. Nah ini nanti bisa dilatih ya. Silakan jemaah melatih sendiri bahwa kunci dari benar tidaknya makhraj huruf hijaiyah ini adalah berlatih. Semakin sering berlatih maka akan semakin bisa. Untuk malam hari ini kita latihan 4 huruf terlebih dahulu ya. Jadi dari alif sampai sa, a, ba, ta dan sa ya. Dengan melihat karakteristik atau sifat huruf-hurufnya ya, dan tempat keluar huruf dari huruf alif, ba, ta dan sa. Contoh untuk fa, misalkan di surat ad-duha, fahaddir ya, fahaddir. Nah fa-nya sukun ya, dir ya, bukan bis tapi dir, fahaddir. Baik, untuk tadrib makharijul huruf, jadi kita 4 dulu, nanti dilanjutkan untuk minggu depannya. Lanjut untuk huruf berikutnya. Dan sambil menunggu waktu isya, saya mau coba mendengar terlebih dahulu dari jamaah sekalian, mau mendengar pelafalan dari ta'awudz dan basmalah ya. Kita
mulai dari mana? Dari kiri apa kanan? Ya, dari Pak Henry dulu. Silakan Pak Henry. Jadi baca ta'awudz dan bismillah. Saya pakai mic ya? Enak. Enggak, ini mic dalam ya? Mic dalam. Ini mic dalam. Kalau ini kan mic dalam, jadi biar lebih jelas. Oh itu mic dalam. Atau ini aja. Ini baik. Itu yang ini sini buat saya, bagus. Ya. Ya, silakan. Coba sekali lagi ta'awudznya dulu. Ya. Cukup dulu. Ta'awudznya dulu. Nah, jadi tadi ada yang belum pas. A, jadi A-nya dibuka. A'u. Nah, bukan a'u, tapi a'u, bukan a'u, ya. Bukan a'u, tapi a'udzu. Ya, a'udzu. Ya, terus lanjut. Nah, sinnya masih monyong. Untuk sin ini nafasi ya, jadi mengalir suara ya, mengalir di dalam mulut. Sya itu enggak monyong, tapi patokannya sya ini enggak bergerak. Ini bukan ini. Jadi kelihatan kalau dari pelafalan itu mulutnya kalau monyong berarti masih keliru belum pas. Jadi gini. A'udzu billahi minasy. Tapi bukan himinas. Nah, kalau himinas ini masih monyong. Tapi himinas sya si su. Coba sekali lagi. A'udzu billahi. Coba. Nah, mulutnya masih kurang buka. Jadi kayak gumul-gumul. Jadi a'udzu billahi. Jadi kalau pelafalan tuh artikulasinya jelas gitu. Jadi iya. Makanya nanti harus sering, enggak apa-apa. A'udzu billahi. Kalau tadi kan nadanya begini, kan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kayak gitu masih. Coba. Nah, itu masih monyong. Kayak nyengir senyum aja dikit. Nah, ini masih sya tuh latihan sya ya sya atau tahan dulu sya itu
masih monyong, kelihatan dari ash, nash, ya ish, minash, ya, itu masih a'udzu billahi minash masih monyong. Nah, jadi a'udzu billahi minash syaiton. Ya. ini lidahnya ditempelkan ke lantung. Minash syaitonir rajim. Ya. Jadi seperti itu. Jadi masih kebanyakan shin itu masih banyak yang monyong. Ada yang mencoba lagi? Pemaja yang mencoba, silakan. Coba ta'awudnya dulu. Nah, ini A-nya sudah benar. Untuk ain, ain itu dari sini, dari tenggorokan bagian bawah, ya. A itu tengah. Jadi disempitkan tenggorokan bagian tengahnya, jadinya a'udzu. Nah, du-nya harus dibedakan antara da dengan za. Ya, kalau da ini lidahnya nempel di langit-langit, da biasa. Da di du, ya. Desa, da. Nah, kalau a'udzu ini da-nya dal besar, jadinya zu, za, zi, zu, ya. Agak samar, agak ringan, nempel di langit-langit mulut bagian atas. Jadi a'udzu. Coba. Nah, masih a'udzu. Jadi bukan a'udzu, tapi a'udzu. Zu. Za, zi, zu. Gak apa-apa. A'udzu. Coba. Nah, oke, udah mendingan. A'udzu billah. Ya. Untuk hanya masih kurang jelas gitu, ya. Sama shin, sha, shi, su, bukan sha, shi, su, bukan. Nah, tadi Pak Henry masih agak mau syaiminash, itu terlihat masih keliru. Ya, nanti dilatih Pak Ade. Ya. Ade ini mau coba, silakan. Ainnya masih kurang tebal. Coba. Nah, sa-nya udara mengumpul di mulutnya masih kurang. Contoh, a'udzu, coba. A'udzu billah. O-nya ditempelkan di langit-langit, agak ditahan.
Jadi bukan sin tapi terdengarnya kayak ta. Himinas. Ya, agak kurang dikumpulkan lagi sinnya. Syaitonir rajim. Jadi haknya mustahaknya dia pengucapannya hurufnya masih kurang jelas untuk sya ya. Syaitonir rajim. Lebih dikumpulkan lagi biar lebih tebal lagi. Himinas syaitonir rajim. Coba apa dia? Sya. Nah, itu bisa. Sya. Jadi kuat dorong napasnya sya. Himinas syai. Bukan saya tapi syai. Ya sukun syai. Himinas himinas syaiton. Napasnya masih kurang ngumpul banyak. Himinas terus nah jangan dipenggal. Ini rojim itu ada penggalan ya, jadi ada kayak ada syidahnya. H itu karena huruf secara makhrajnya dari tenggorokan pangkal bagian bawah, jadi lebih dekat ke dada. Jadi kayak keluar dari dada tapi tidak berlebihan. Hi, hu. Nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil. Itu satu pada hi, hu. Ya. Supaya dapat itu dialirkan nafasnya. Hi, hu. Di sini di pangkal di tenggorokan bawah. Hi, hu. Jadi himinas bukan himinas. Nah, ini masih ngomong himinas. Jadi ya sinnya sin besar. Sya. Ya. Lebih ada penekanan lagi, masih terlalu tipis lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, udah mendingan. Ya, jamaah, saya kira karena waktunya sudah sedikit melewati waktu isya, saya kira kita cukupkan saja pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat jamaah sekalian. Sama-sama kita tutup pelajaran atau pertemuan
malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.